Banjir besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bukti bila kerusakan hutan sudah sangat parah dan membahayakan keselamatan warga. Penegak hukum tengah menyelidiki perusak hutan yang memperparah dampak banjir akhir November lalu. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan mengimbau untuk menjaga lingkungan. Inilah catatan Kompas TV, bencana Sumatera, bukti hutan belum terjaga baik. Menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap. Di tengah penanganan bencana di Sumatera, Presiden Prabowo membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH untuk memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkap bahwa Satgas yang dibentuk telah menetapkan tersangka berkaitan dengan dugaan pembalakan liar yang memperparah dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Kami telah membentuk Satgas, saya kira di Tapanuli kemarin kita sudah menaikkan sidik dan tersangka juga sudah kita temukan. Demikian juga untuk wilayah yang lain yang memang potensi banjir ini salah satunya karena dampak dari pembalakan liar, tentunya tim saat ini semuanya saya minta untuk bekerja dan segera dipublish sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi. Saya kira itu. Selain menjerat para pelaku yang terlibat dalam hilangnya hutan di Sumatera, Presiden Prabowo juga memerintahkan jajarannya, khususnya pemerintah daerah, untuk waspada dan menjaga alam menjadi lebih baik. Prabowo meminta agar tidak ada pohon yang ditebang sembarangan. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita, ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah daerah semua lebih waspada, lebih awasi, ya. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Menyusutnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang menurut analisis jurnalisme data Kompas mencapai rata-rata 36.305 hektar per tahun, atau jika dikonversi per hari ditemukan angka sekitar 99,46 hektar hilang per hari. Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI mendesak untuk mengadili tak hanya soal pelaku yang ada di lapangan, tetapi hingga pembuat kebijakan. Bagaimana bisa 100 hektar per hari itu diizinkan? Siapa yang ngasih izin? Tentu levelnya bukan level paling kroco di bawah di lapangan. Ini harus diselesaikan dengan mekanisme memeriksa juga secara pidana dugaan korupsi, dugaan TPPU dari menteri, baik menteri yang sekarang, menteri yang kemarin. Hutan-hutan ini juga ada pertambangannya, bukan cuma kayu digundulkan juga. Maka periksa juga itu Bahlil, periksa juga siapa menteri pertambangan SDM sebelumnya. Jadi levelnya itu betul-betul level kebijakan yang akan berdampak besar. Penyusutan hutan selama 34 tahun mengakibatkan resiko munculnya bencana banjir yang semakin tinggi. Pemerintah harus kembali menata kerangka kebijakan dan institusi untuk menangani bencana ekologis. Implementasi dan penegakan hukum harus berpihak pada kepentingan rakyat agar bencana tak berulang di masa depan. Tim Liputan, Kompas TV. Analisis tim jurnalisme data harian Kompas lewat metode tumpang susun peta peruntukan lahan tahun 2024 dengan titik lokasi banjir menemukan fakta bila titik-titik banjir Sumatera berada tepat di lokasi peruntukan hutan yang kini beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Sejak tahun 1990 sampai tahun 2024, penggundulan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat marak terjadi. Tim jurnalisme data harian Kompas mengungkapkan per hari, luasan penebangan hutan di 3 provinsi itu rata-rata 36.305 hektar per tahun atau berkisar 99,46 hektar per hari. Jika dikonversikan, setara dengan luas 139 lapangan sepak bola. Adapun ukuran lapangan sepak bola menurut standar FIFA seluas 7.140 meter persegi. Dengan demikian secara agregat, kehilangan hutan dalam 34 tahun seluas 1,2 juta hektar. Ini juga menjadi bukti
hutan kita belum terjaga baik. Banjir besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi bukti bila kerusakan hutan sudah sangat parah dan membahayakan keselamatan warga. Negara seakan abai menjalankan tanggung jawabnya untuk menjaga hutan dan warga negaranya. Banjir Sumatera bukanlah bencana alam semata, tetapi bencana ekologis yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang mengorbankan hutan demi kepentingan ekonomi. Penyebab utama kegagalan ini karena regulasi tentang tata kelola hutan yang lemah. Bahkan sudah terjadi sejak awal pemerintahan Presiden Soeharto, lebih dari 58 tahun lalu. Regulasi memberikan kuasa bagi pihak swasta untuk menebang hutan bagi kegiatan usaha. Lewat Undang-Undang Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967, negara memberikan hak penguasaan hutan atau HPH kepada swasta untuk membuka perkebunan inti rakyat, khususnya kelapa sawit. Celakanya, kebijakan negara itu juga mendorong praktik pembalakan liar berupa penebangan hutan tanpa izin atau penebangan hutan melebihi daerah konsesi yang diberikan demi keuntungan pribadi. Hutan alam yang kaya ragam tanam sekejap menjadi perkebunan sawit atau dibiarkan gundul tanpa ditanami kembali. Keseimbangan ekosistem pun rusak. Tidak hanya pohon bertumbangan, tetapi banyak satwa liar seperti orangutan dan gajah kehilangan habitatnya. Data Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB mencatat jumlah kejadian bencana terus meningkat. 5 tahun terakhir, jumlah kejadian bencana banjir atau longsor melonjak 5 kali lipat. Dari 882 kejadian bencana pada periode 2019 hingga 2024, lompat menjadi 4.779 dalam periode 2020 hingga 2025. Ironisnya, lonjakan kejadian bencana ini tidak lantas menjadi alarm pengingat. Sampai hari ini, negara belum terlihat serius membenahi tata kelola hutan. Regulasi baru kehutanan lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja malah membuka celah bagi praktik deforestasi. Aturan ini menyederhanakan penetapan hutan hanya dengan peta atau citra satelit, serta menghapus ketentuan batas minimal 30% kawasan hutan dari luas daerah aliran sungai dan atau luas pulau. Dampak regulasi yang lemah menyebabkan lebih dari 1.000 manusia meregang nyawa dalam bencana Sumatera. Sementara itu, lebih dari 200 orang masih dinyatakan hilang. Tercatat juga hampir 160.000 rumah warga rusak, 140 jembatan putus, dan ribuan infrastruktur lainnya hancur. BNPB memperkirakan biaya pemulihan pasca bencana lebih dari 51 triliun rupiah. Bencana Sumatera seharusnya jadi titik balik bagi negara untuk lebih berkomitmen dalam menjaga hutan. Tata kelola hutan harus segera diperbaiki dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin penebangan hutan yang sudah diberikan, khususnya di daerah aliran sungai dan kawasan rawan bencana. Pemberian izin-izin baru sebaiknya di-stop sambil merevisi regulasi kehutanan yang berpihak kepada aspek perlindungan ekologis dan pelestarian lingkungan. Selama izin mudah diberikan, hukum lemah ditegakkan, dan hutan terus dikorbankan, maka bencana akan terus berulang. Tetapi di atas seluruh urusan regulasi, political will negara yang menjadikan perlindungan hutan sebagai prioritas kebijakan negara belum tampak jelas. Karena memperbaiki regulasi tanpa political will yang kuat hanyalah omon-omon belaka. Kepemimpinan kuat Presiden Prabowo harus memastikan tidak ada lagi praktik transaksional yang melibatkan aparat penegak hukum dan kementerian dengan oligarki atau elit lokal dalam pemberian izin pemanfaatan hutan untuk kegiatan perkebunan atau usaha perekonomian yang lain. Dan saudara, demikian catatan Kompas TV, jumpa lagi pekan depan.